Oke, kembali lagi bersama Dayat. Saya akan menjelaskan terkait making decision. Apakah itu making decision? Pengambilan keputusan yang efisien melibatkan serangkaian langkah yang membutuhkan input informasi pada berbagai tahapan proses, serta proses untuk umpan balik. Kita harus memenuhi syarat untuk dalam menentukan making decision ataupun langkah yang kita anut. Pertama adalah kriteria sukses dalam menentukan pilihan. Saya dapat merenungkan langkah-langkah yang telah saya ambil untuk mengambil keputusan di masa lalu. Saya dapat berdiskusi dan membuat keputusan. Dua adalah niat belajar. Saya akan belajar tentang langkah-langkah yang terlibat dalam membuat keputusan. Adapun yang kita ambil dari pengantar dalam mengambil keputusan. Yang pertama, beberapa keputusan kecil dan mudah dibuat dan beberapa keputusan besar membutuhkan lebih banyak waktu dan pemikiran pengambilan keputusan. Dan kedua adalah keputusan adalah proses pengumpulan informasi untuk membantu memahami pilihan kita. Ketiga, setiap hari kita berproses terus untuk membuat keputusan. Di dalam kita grup maupun organisasi mulailah membuat daftar-daftar hal untuk record maupun dalam data pengambilan keputusan selama kita dalam 1 tahun. Kita ambil dari keputusan apa yang diambil kemarin ataupun hari ini. Kedua, keputusan apa yang dibuat dalam minggu lalu. Ketiga, keputusan apa yang Anda buat bulan lalu. Yang terakhir adalah keputusan apa yang Anda buat tahun lalu. Membuat keputusan itu kita perlu ada kenapa kok kita harus membuat keputusan tersebut. Yang pertama, pikirkan tentang langkah-langkah yang dijelaskan dalam perjalanan pengambilan keputusan. Dua, bagaimana langkah-langkah ini dapat digunakan untuk membuat Anda dalam membuat keputusan. Ketiga, apa semua opsi yang memungkinkan. Dan keempat, siapa yang dapat membantu Anda membuat keputusan. Kelima, faktor apa yang akan mempengaruhi pilihan Anda dalam memilih keputusan. Dalam mengambil keputusan, hal-hal yang penting yang perlu untuk membantu membuat keputusan. Yang pertama, riset atas masalah atau pilihannya untuk yang sesuai, yang tepat. Daftar preferensi Anda, bisa belajar dari jurnal ataupun perusahaan lain yang sedang dalam case yang sama. Tiga, berbicara kepada orang lain untuk melihat sudut pandang maupun saran dari orang lain terhadap masalah tersebut. Dan apakah masalah itu benar-benar masalah? Masalah seringkali merupakan gejala dan bukan masalah sebenarnya. Gejalanya itu apa? Seringkali kita melakukan yang namanya dilupakan, dihindari, atau diabaikan. Begitu saja. Maka dari itu, sifat-sifat itu jangan sampai terjadi. Maka dari itu, setiap apapun masalah kita harus merencanakan maupun langkah-langkahnya seperti apa untuk memutuskan masalah tersebut. Tiga, siapa yang punya waktu untuk menindaklanjuti? Tunjuklah seseorang untuk memberikan langkah, rencana maupun strategi, karena besok adalah masalah hal yang lain. Maka dari itu kita perlu untuk orang untuk yang menindaklanjuti. Urgensi apa dan versi cepatnya? Kita harus mencari titik urgensinya terkait waktu tersebut dan versi cepatnya dari
yang kita lakukan dalam decision making. Prosesnya secara ideal adalah step 1 tentukan masalah, kedua tentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh solusi untuk masalah tersebut. Step 3 tetapkan tujuan yang harus diselesaikan oleh pemecah masalah. Keempat, mengidentifikasi alternatif yang akan memecahkan masalah. Step 5, mengembangkan kriteria penilaian berdasarkan tujuan. Step 6, pilih alat untuk membuat keputusan. Ketujuh, tetapkan alat untuk memilih alternatif yang sesuai. Kedelapan, periksa jawaban untuk memastikan memecahkan masalah. Sekian, terima kasih. Saya Dayat, MAP Batch 1. Thank you.